wa bihi nasta'inu ala umuri din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek, Bapak Ahmad Basuki SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Yang saya sayangi anak-anakku Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Sejenak marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa belajar bersama dalam rangka acara Pondok Ramadan. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Anak-anakku yang saya sayangi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi tentang Islam moderasi atau Islam rahmatan lil alamin. Di sini saya sebagai pemateri bukan berarti saya lebih baik atau lebih istilahnya itu bisa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan anak-anak sekalian. Namun di sini kita belajar bersama bagaimana kita kemudian mampu mengaplikasikan daripada Islam yang rahmatan lil alamin tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy, bahwa keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman pendapat dalam bidang ilmiah. Bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran, kandungannya serta untuk pengamalannya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah dapatkah dari hal yang berbeda tersebut untuk saling kita menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak menyatakan paling benar sendiri, dan bersedia berdialog sehingga tercermin bahwa perbedaan itu benar-benar sebagai rahmat. Ibaratnya kita itu meramu sebuah masakan. Masakan yang enak itu bukan berasal dari rasa yang sama, tapi berasal dari rasa yang sangat berbeda. Ada manis, pahit, ada asin, kemudian ada getir dan lain sebagainya, yang semua itu ketika disatukan dari berbagai macam rasa akan menjadi sebuah rasa yang sangat enak, yaitu satu. Oh, masakan ini sangat enak. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sering kali namanya sesuatu hal yang berbeda sedikit saja itu sering kemudian menjadi persoalan. Misalnya contoh sederhana dalam hal kita mengaplikasikan seperti halnya kita berpakaian saja. Pakaian kita berbeda itu seringkali menimbulkan sebuah permasalahan pembicaraan. Dari hal yang sederhana kemudian kita bicarakan ini kemudian menimbulkan sebuah masalah yang besar. Maka dari itulah bagaimana kemudian kita mengaplikasikan Islam yang menjadi rahmat dari perbedaan itu menjadi sebuah hal yang menyejukkan hati, bukan menjadi sebuah permasalahan. Nah, sebelum lanjut kita membicarakan tentang Islam yang moderasi atau Islam rahmatan lil alamin, kita sejenak menengok sejarah bagaimana lahirnya Islam atau aliran-aliran dalam Islam itu yang muncul dari berbagai macam istilah. Ada yang Islam liberal, ada yang Islam anarkisme atau radikalis dan lain sebagainya. Nah, kita tengok yang pertama adalah bagaimana Islam pada masa Rasulullah SAW. Islam pada masa Nabi ini bercorak monopolitik. Artinya apa? Segala permasalahan yang muncul daripada umat Islam pada saat itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian di sini juga Rasulullah melarang daripada umat Islam itu untuk memperdebatkan sesuatu hal, terutama adalah masalah takdir. Karena dari perdebatan itulah menyebabkan permusuhan. Dari ketika Islam itu sudah terjadi namanya permusuhan, gagallah dari semua tujuan daripada umat Islam. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'asyabirin. Artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan
kalian gagal. Para sahabat memang dilarang oleh Rasulullah saling berdebat. Ketika pada masa Rasulullah awalnya Islam tetap mengalami Islam monopol. Baru di akhir kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah wafat ini terjadi sedikit istilahnya perbedaan dalam memilih penerus daripada Rasulullah. Nah, sampai akhirnya terjadi musyawarah pemilihan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana keadaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin? Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah pada masa Abu Bakar. Islam masih kondusif, belum terjadi perbedaan, perpecahan. Yang kedua adalah pada masa Umar bin Khattab, masih kondusif juga. Yang ketiga pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan inilah Utsman bin Affan mengadakan reformasi administrasi. Banyak sekali dari terjadi reformasi administrasi tersebut pihak yang merasa dirugikan. Dari sinilah kemudian muncul firqah pertama, perpecahan daripada umat Islam, sampai akhirnya umat Islam itu Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Sehingga peristiwa ini terkenal dengan istilah al-fitnah al-kubra, fitnah yang sangat besar. Dari peristiwa wafatnya daripada Utsman bin Affan ini terus menjadi persoalan sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Dari masa pemerintah Ali bin Abi Thalib ini terjadi suatu peristiwa yang disebut sebagai tafkin atau istilahnya perundingan, yang di situ dari peristiwa tafkin itu kelompok Ali bin Abi Thalib merasa istilahnya seharusnya mendapatkan suatu kemenangan, kemudian merasa dicurangi oleh kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib inilah kemudian muncul dua firqah yang sangat besar, yaitu aliran Syiah dan aliran Khawarij. Aliran Syiah ini adalah aliran yang mendukung Sayyidina Ali, aliran Khawarij ini adalah yang keluar dari dukungan kepada Ali bin Abi Thalib. Dari aliran Syiah, kemudian aliran Khawarij ini terus pemikirannya kemudian terus sampai berjalan sekarang. Dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan karena memenangkan tafkin tadi, muncullah pemerintahan Islam itu disebut sebagai dinasti. Jadi Khulafaur Rasyidin memang sampai 4. Setelah itu pemerintahan Islam tidak lagi berbentuk demokrasi tapi berbentuk dinasti atau kerajaan. Yang pertama, bagaimana keadaan Islam pada masa dinasti pertama atau dinasti Umayyah? Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah ini kondisi umat Islam itu karena sudah mapan, banyak kesempatan mereka itu mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka yang sebelumnya tidak tersentuh sama sekali. Di antaranya mereka banyak membahas tentang takdir. Karena di sini umat Islam itu juga selain daripada umat Islam yang sendiri, banyak sekali pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya itu berasal dari agama yang lain. Alam pemikiran, kepercayaan mereka sebelumnya itu terus terbawa sampai kepada memeluk agama Islam pun tetap terbawa pemikiran-pemikiran atau kepercayaan mereka terdahulu. Nah, ketika mereka membicarakan tentang masalah takdir inilah dimanfaatkan oleh pemerintah pada waktu yang pemerintahnya sangat bersifat representatif atau sangat bersikap keras sekali kepada masyarakat, dengan munculnya aliran yang pertama adalah aliran Jabariyah. Dari aliran Jabariyah ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah bahwa semua yang dilakukan oleh manusia baik atau buruk itu adalah merupakan takdir daripada Allah. Ini sangat menguntungkan pemerintah dan rakyat menjadi sebuah istilahnya tumbal politik daripada pemerintah pada waktu itu. Sehingga muncullah pemikiran baru yang tidak terima dengan munculnya aliran Jabariyah itu. Muncul kemudian aliran yang kedua yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah ini kebalikan daripada aliran Jabariyah. Kalau aliran Jabariyah bahwa perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kalau aliran Qadariyah ini adalah bahwa manusia itu bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukannya. Nah,
Dari masa pemerintahan Bani Umayyah kemudian muncul pemerintahan Bani Abbasiyah. Kalau pada masa Bani Umayyah belum tertulis secara rapi, pada masa Bani Abbasiyah inilah masa Islam mencapai masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran-pemikiran umat Islam, perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu kemudian ditulis oleh para ahli yang dikenal pada waktu itu dengan istilah namanya ilmu kalam. Nah, kemudian pada masa Bani Abbasiyah inilah muncul pemikiran-pemikiran. Yang pertama adalah pemikiran daripada Abu Hasan Asy'ari yang merupakan murid utama dari Abu Jubal al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan itu muncul juga tokoh Abu Mansur al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Asy'ari. Adapun paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Hasan al-Maturidi dapat tersebar luas karena beliau mempunyai murid-murid yang mampu mengembangkan pemikiran ini. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Asy'ari adalah Abu Bakar al-Bagilani, Abu Ishaq al-Bayani, kemudian Imamul Haramain, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Nah, dari sinilah kemudian pemikiran Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi ini yang tidak memihak antara Jabariyah dan Qadariyah ini kemudian disatukan, yang dikenal dengan sampai sekarang adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang menjadi pedoman dari umat Islam sampai sekarang. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya istilahnya Islam yang moderasi atau rahmatan lil alamin. Nah, sebelumnya tadi kita bahas bahwa namanya Islam itu ada corak yang toleransi, radikalis, kemudian liberalis dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan Islam itu muncul namanya aliran radikalis? Yang pertama, ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu ada paham namanya radikalis. Di antaranya adalah karena juga tidak lepas dari namanya pemikiran Khawarij sebagai firqah pertama daripada aliran Islam. Yang pertama karena pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. Jadi banyak sekali umat Islam itu yang hanya mengetahui Islam itu hanya sepotong saja, sebagian saja, tapi sudah merasa bahwa dia itu menguasai dan merasa benar. Yang kedua adalah merasa ketidakadilan. Mereka itu merasa teraniaya atau sebagai masyarakat yang tertindas. Akhirnya jalan satu-satunya adalah dengan cara demikian mereka melakukan berbagai macam anarkisme dan sebagainya. Seperti hanya seseorang itu melakukan sebuah kejahatan itu dia hanya karena niat, tapi karena memang adanya sebuah kesempatan untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah kemiskinan ini yang mendorong seseorang itu bisa bersikap anarkisme. Yang keempat, dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai alat mereka. Yang kelima, kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Ini yang seringkali dan banyak kita alami. Jadi namanya sebuah faktor itu tidak berasal dari luar saja, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya faktor yang paling banyak itu adalah sikap kesenjangan sosial atau iri hati terhadap orang lain. Merasa bahwa orang lain itu lebih mulia, lebih enak dibandingkan kita. Akhirnya muncul ini perasaan dendam atau ini untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, dari sinilah kemudian bagaimana kemudian kita menerapkan Islam yang moderasi tersebut. Yang pertama adalah dengan jalan kita itu adalah tasamuh atau sikap toleransi, sikap saling menghormati. Apa makna daripada toleransi? Sebenarnya materi ini sudah ada di nanti anak-anakku di kelas 12 itu ada di materi semester 1. Nah, tentang sejarah munculnya aliran ilmu kalam itu juga ada di materi akidah akhlak nanti di kelas 11 semester 1. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah toleransi. Yang dimaksud toleransi itu apa? Toleransi itu adalah bersikap sabar, mampu menahan diri terhadap perbedaan orang lain. Jadi kita mampu menahan diri, mampu menghormati, menghargai dari sebuah perbedaan. Ini namanya toleransi. Kemudian toleransi itu kalau dalam segi
pemerintahan disebut namanya tri kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan sesama umat beragama. Kerukunan kita sebagai umat Islam hukumnya wajib, karena kita diikat oleh sebuah akidah yang sama, walaupun aplikasinya kita berbeda, tapi tetap sebagai umat yang satu. Yang kedua adalah kerukunan umat beragama, antar umat beragama. Jadi bagaimana kita menjaga kerukunan kita dengan agama yang lainnya, agama Islam dengan agama Kristen, agama Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga taat kepada pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan Islam toleransi yang beragama. Yang kedua adalah dengan kita ukhuwah. Ukhuwah itu macam-macam, ada namanya ukhuwah syariah, ada namanya ukhuwah watoniyah, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, ini semuanya adalah rasa persaudaraan. Ibaratnya adalah kita itu sebagai umat Islam seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, jika bangunan itu adalah istilahnya sebuah bangunan itu bukan terdiri dari sebuah materi yang sama, tapi bangunan itu berasal dari sebuah materi yang berbeda. Nah, misalnya tadi sudah saya bahas bahwa kita itu sebagai seorang muslim itu adalah bersaudara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau bagian kita adalah sakit, maka yang lain juga merasakan kesakitan. Kemudian menerapkan sikap ukhuwah ini, yang pertama adalah dengan kita itu ta'aruf. Ta'aruf itu apa artinya? Kita mengenal satu dengan yang lainnya, tidak hanya mengenal namanya, tapi juga mengenal latar belakang, pekerjaannya, pendidikannya, dan lain sebagainya, keadaannya. Nah, dengan kita mengenal atau tahu teman kita, saudara kita itu, oh dia pekerjaannya ini berbeda dengan saya, kondisinya, baru kemudian muncul nama yang kedua adalah sikap namanya tafahum, memahami. Oh dia punya permasalahan seperti ini, oh ternyata dia memiliki permasalahan seperti ini dalam hidupnya, sehingga kita tahu. Yang ketiga adalah ta'awun, kita mampu memberikan bantuan yang tepat. Jadi tidak semua orang itu membutuhkan bantuan yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Belum tentu orang itu kelihatan miskin mesti butuh namanya materi, belum tentu. Terkadang dia butuh sebuah perhatian, butuh didengarkan, butuh dipahami, atau butuh dimengerti. Jadi seorang teman atau saudara itu tidak selalu butuh sesuatu yang materi dari kita. Tuh. Kemudian yang keempat, setelah kita itu tahun, baru namanya takafur. Kita merasa damai, tentram, nyaman. Inilah yang dimaksud dengan Islam moderasi atau Islam pertengahan, yang dimaksud dengan tengah-tengah, tidak memihak kepada sesuatu yang jabariyah, tidak juga memihak yang pada qadariyah. Tidak kepada namanya ateisme, tidak memihak polideisme. Tapi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang monoteisme, mampu menerapkan segala sesuatu, tidak condong terhadap sesuatu hal yang A atau B, tapi kita tengah-tengah. Nah, inilah bagaimana kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu tidak, istilahnya ini ya, tidak selalu memaksakan kepada orang lain terhadap perbedaan, karena kita itu tidak mungkin harus sama dengan orang lain pun juga tidak mungkin sama dengan kita. Bagaimana kemudian kita mampu menjaga perbedaan tersebut menjadi sebuah bangunan yang kuat, yang kokoh, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya kira ulasan saya tentang Islam moderasi sampai di sini, anak-anakku bisa membaca materi yang sudah di-share oleh panitia ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tentu saya memiliki banyak kekurangan dalam saya menyampaikannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.